Untuk aplikasi dari barisan dan deret bagian yang kedua itu adalah pertumbuhan dan peluruhan. Kita mulai dari contoh masalah yang pertama. Seorang peneliti bidang mikrobiologi di sebuah lembaga penelitian sedang mengamati pertumbuhan suatu bakteri di sebuah laboratorium mikrobiologi. Pada kultur bakteri tersebut, satu bakteri membelah menjadi R bakteri setiap jam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah bakteri pada akhir 3 jam itu adalah 10.000 bakteri, dan setelah 2 jam kemudian jumlah bakteri tersebut menjadi 40.000 bakteri. Peneliti tersebut ingin mengetahui banyak bakteri sebagai hasil pembelahan dan mencari tahu banyak bakteri dalam waktu 8 jam. Dari permasalahan tersebut, yang diketahui adalah satu bakteri membelah menjadi R bakteri untuk setiap jamnya. Jumlah bakteri pada akhir 3 jam itu adalah 10.000 bakteri dan setelah 2 jam kemudian jumlahnya menjadi 40.000 bakteri. Yang ditanyakan adalah berapa banyak bakteri sebagai hasil pembelahan, kemudian berapa jumlah bakteri dalam waktu 8 jam, dan berapa jumlah bakteri dalam waktu T jam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama kita coba lengkapi tabel dari laju pertumbuhan bakteri terhadap waktu setiap jam. Tabelnya sebagai berikut ya. Di sini kita misalkan jumlah bakteri pada awalnya, pada saat T sama dengan 0 itu adalah X0 ya. Ketika T-nya sama dengan 0, jumlah bakterinya adalah X0. Kemudian tadi diketahui bahwa setiap 1 jam itu satu bakteri akan membelah diri menjadi R bakteri. Jadi di sini ketika 1 jam, jumlah bakterinya menjadi R dikali X0. Dari sini, setelah 1 jam kemudian, maka akan membelah diri menjadi R bakteri lagi. Jadi pada saat T sama dengan 2 jam, jumlah bakterinya menjadi R kuadrat dikali X0. Dan pada saat T sama dengan 3 jam, jumlah bakterinya menjadi R pangkat 3 dikali X0. Dan seterusnya, sampai pada saat T jam, jumlah bakterinya adalah R pangkat T dikali X0. Di sini diketahui pada saat jam ketiga, jumlah bakterinya adalah R pangkat 3 dikali X0. Sedangkan di soal tadi disebutkan bahwa pada jam ketiga, jumlah bakterinya adalah 10.000. Jadi bisa kita tuliskan R pangkat 3 dikali X0, ini tadi sama dengan 10.000. Kemudian, 2 jam setelahnya, dari jam ketiga, 2 jam setelahnya yaitu jam kelima ya, bakterinya adalah 40.000. Untuk jam kelima, rumusnya adalah R pangkat 5 dikali X0. Jadi di sini bisa kita lihat untuk yang jam pertama, itu adalah R pangkat 1 dikali X0. Jam kedua, R pangkat 2 dikali X0. Jam ketiga, R pangkat 3 dikali X0. Dan seterusnya, untuk jam kelima sama, yaitu R pangkat 5 dikali X0. Sama dengan 40.000. Oke, sekarang kita selesaikan. Dari dua persamaan ini, kita selesaikan dengan perbandingan ya. R pangkat 3 dikali X0 dibanding R pangkat 5 dikali X0 itu sama dengan 10.000 dibanding 40.000. Ini bisa kita sederhanakan, hasilnya adalah 1 per R pangkat 2 sama dengan ini 1 per 4. Jadi untuk R-nya itu adalah 2. Kemudian kita substitusikan R sama dengan 2 ke salah satu persamaan ini. Ini kita coba untuk yang R pangkat 3 dikali X0 sama dengan 10.000 ya. Jadi 2 pangkat 3 dikali X0 itu sama dengan 10.000. X0-nya sama dengan 1250. Selanjutnya, tadi juga ditanyakan jumlah bakteri pada jam ke-8. Untuk jam ke-8 berarti nanti rumusnya itu adalah R pangkat 8 dikali X0. Oke, kita hitung. R-nya tadi 2. Jadi 2 pangkat 8 dikali X0-nya adalah 1250. Hasilnya sama dengan 320.000. Ini adalah jumlah bakteri pada saat jam ke-8. Selanjutnya, misal banyaknya bakteri setelah T jam itu adalah Ft, dan Ft sama dengan A dikali B pangkat Ct. Tentukan nilai A, B, dan C, kemudian tulislah persamaan Ft. Tadi sudah kita tentukan pada saat jam ke T, jumlah bakterinya adalah R pangkat T dikali X0 ya. Dan tadi sudah diketahui untuk R itu adalah 2,
Jadi 2 pangkat T, X0-nya adalah 1250. Atau bisa kita tuliskan 1250 dikali 2 pangkat T. Maka FT-nya A dikali B pangkat CT ini juga sama dengan ini 1250 dikali 2 pangkat T. Dari persamaan ini kita peroleh A itu sama dengan 1250, B-nya itu adalah 2, dan di sini CT, di sini T, jadi C-nya itu adalah 1. Jadi untuk FT-nya persamaannya adalah 1250 dikali 2 pangkat T. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, pada tahun 1981 penduduk sebuah kota adalah 629.039 jiwa. Sedangkan pada tahun 1986 jumlah penduduknya adalah 771.186 jiwa. Kita misalkan terlebih dahulu, P0-nya adalah 629.039 jiwa. Kemudian PT-nya itu adalah 771.186. P0 itu adalah jumlah penduduk awalnya ya. Kemudian PT itu adalah jumlah penduduk setelah T periode, yaitu pada tahun 1986. Di mana T-nya itu adalah 5 dari tahun 1981 sampai dengan 1986 itu ada 5 tahun ya. Ini sebagai T. Yang ditanyakan adalah tingkat pertumbuhannya, ini kita misalkan sebagai R. Kemudian untuk rumus pertumbuhan, itu rumusnya hampir sama atau sama dengan bunga majemuk. Ini di sini kita tuliskan PT sama dengan P0 dikali dalam kurung 1 ditambah R pangkat T. Hanya simbolnya saja yang beda, tapi rumusnya ini sama ya. Karena di sini yang kita cari adalah R-nya, ini terletak di dalam pangkat ya. Jadi kita cari dengan menggunakan logaritma. Untuk ruas kiri dan ruas kanan, sama-sama kita cari log-nya. Log PT sama dengan log P0 dikali dalam kurung 1 ditambah R pangkat T. Selanjutnya, dari yang ruas kanan ini bisa kita selesaikan dengan sifat logaritma ya. Perkalian berarti menjadi nanti penjumlahan. Menjadi log P0 ditambah log 1 ditambah R pangkat T. Selanjutnya, log PT itu sama dengan log P0 ditambah, ini juga sifat logaritma, pangkatnya ini kita tuliskan di depan, menjadi T kali log dalam kurung 1 ditambah R. Untuk log PT, PT-nya tadi 771.186 ya, kita tuliskan di sini. Sama dengan log P0-nya 629.039 ditambah T-nya tadi 5, log dalam kurung 1 ditambah R. Ini bisa kita hitung untuk log 771.186 itu adalah 5,8872 sama dengan untuk yang log 629.039 itu adalah 5,7987. Ini bisa kalian hitung menggunakan kalkulator. Kita lanjutkan di sini. Jadi untuk 5 log dalam kurung 1 ditambah R itu sama dengan 5,8872 dikurangi 5,7987. Hasilnya 5 kali log dalam kurung 1 tambah R itu adalah 0,0885. Dan untuk yang log 1 ditambah R itu hasilnya sama dengan 0,0177. Jadi 0,0885 dibagi 5 ya. Selanjutnya, bisa kita cari 1 ditambah R itu adalah antilogaritma dari 0,0177. Dengan kalkulator nanti akan kalian dapatkan antilogaritma dari 0,0177 itu adalah 1,0416. Jadi dari persamaan ini nanti akan kita peroleh R-nya itu adalah 0,0416 atau dalam persen kita tuliskan sebagai 4,16%. Jadi tingkat pertumbuhan penduduk kota tersebut per tahunnya itu adalah 4,16%. Itu ya. Nah, untuk rumus pertumbuhan tadi sudah kita gunakan untuk menyelesaikan contoh yang kedua, yaitu PT sama dengan P0 dikali dalam kurung 1 ditambah R pangkat T. Kemudian untuk yang peluruhan, PT sama dengan P0 dikali dalam kurung 1 dikurangi R pangkat T. Bedanya di sini untuk yang pertumbuhan, tandanya yang di dalam kurung ini adalah penjumlahan.
Untuk yang peluruhan, di sini tandanya pengurangan. Untuk keterangannya, sama. PT itu adalah nilai akhir setelah T periode. P0-nya ini adalah nilai awal. R-nya itu adalah tingkat pertumbuhan atau peluruhan. Dan T itu adalah banyaknya periode untuk pertumbuhan atau peluruhan. Oke, selanjutnya bisa kalian kerjakan tugas mandiri pada modul pembelajaran matematika sebagai latihan dari soal aplikasi barisan dan deret ya, baik bunga majemuk, bunga tunggal, atau pertumbuhan dan peluruhan.